terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 buah flash disk merek SanDisk berwarna merah hitam dengan kapasitas 8 GB berisi video unggahan channel YouTube Gus Dur 13 Official, 2 lembar screenshot postingan video pada akun Gus Dur 13 Official, sampai dengan 1 bundel fotokopi legalisir buku Indo Ulama kertas dan atas nama Joko Widodo tetap terlampir dalam berkas perkara. 2 buah kursi duduk berwarna hitam, 1 buah kursi lipat berwarna hitam, 2 buah tripod mini, 1 buah standing holder kamera, sampai dengan 1 unit laptop merek Lenovo warna abu-abu dengan serial number. Pada mahsyar nanti kita di situ ketemu lagi, disitulah pengadilan yang sebenarnya. Sampai ketemu di pengadilan, sampai ketemu di pengadilan, insya Allah. Kemudian pledoi sudah disiapkan lagi, mungkin biar kuasa hukum yang menentukan waktu ini. Baik. Demi persingkat waktu sudah kali mengirimkan fisiknya ke sana untuk kita bahas. Mohon Insyaallah. Mana mic-nya Deno? Mungkin langkah lanjutannya seperti itu. Ya, Selasa kita ketemu di pledoi nanti. Di pledoi kan masih ada 1 hak saya itu pledoi. Nanti kita sampaikan semuanya di situ, insya Allah. Ada yang mau disampaikan? Pak Kuasa Hukum, mungkin terkait dengan pledoi nanti. tadi disampaikan jaksa penuntut umum bahwa tuntutan terhadap Gus Nur ini adalah 10 tahun. Sama dengan Bambang Tri. Yang kita ketahui, mungkin teman-teman media juga kurang meliput, yang kurang exposure terhadap Gus Nur, bahwa beliau ini adalah seorang ulama. Entah terserah mau ngomong lulusan SD atau apa yang sekarang digoreng, tapi beliau ini dengan uang sendiri punya yang namanya pesantren di Poso, di Palu. Dan beliau ini dalam membiayai pondok tersebut itu jelas pakai uang pribadi. Yang pertama saya sampaikan bahwa dari persidangan tadi, dari tuntutan 10 tahun jelas kita sangat keberatan dan itu tidak adil. Kita flashback sebentar ke belakang. Saya bertanya kepada Gus Nur di persidangan juga, apakah Gus Nur dendam dengan Pak Jokowi? Jawabnya adalah tidak, sama sekali tidak dendam dengan Pak Jokowi. Tidak punya alasan apapun. Gus Nur ini hanya warga biasa, warga yang ingin kritik pemerintahnya karena dirasa di masyarakat hukum belum tegak sepenuhnya. Seperti yang kita ketahui sekarang, banyak orang-orang menyelewengkan jabatan dan lain sebagainya. Narkoba masih merajalela karena apa? Karena seperti itu. Ini adalah cuman kritikan dari seorang warga biasa yang kebetulan adalah memposisikan diri sebagai oposisi. Tentunya dengan pemberitaan seperti itu, Gus Nur melakukan mubahalah dengan Bambang Tri karena isu ijazah palsu dan lain sebagainya. Ini adalah kritikan terhadap pemerintah. Masa sih Indonesia, negara sebesar ini, kita tidak khawatir dengan administrasi yang begitu buruknya di negara kita. Gus Nur menyampaikannya adalah di YouTube. Jaksa penuntut umum menuntut bahwa Gus Nur ini menyebarkan keonaran. Keonaran yang mana yang disebarkan? Keonaran menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 46 itu adalah keonaran pada waktu itu, pada waktu setelah kemerdekaan. Bukan keonaran seperti media sosial. Media sosial seperti teman-teman wartawan semua ketahui bahwa komentar dan lain sebagainya itu tidak real, tidak secara fisik. Jadi itu hanya di media sosial. Bukan terjadi keonaran betul-betul di masyarakat.
Itu satu. Yang kedua, Gus Nur ini adalah seorang ulama yang sangat mencintai agamanya. Tapi kebetulan beliau ini adalah seorang oposisi. Apakah pantas beliau dengan melakukan mubahalah seperti itu dituduhkan sebagai seorang penista agama? Oke. Saya tanya seperti itu kepada teman-teman wartawan di sini supaya masyarakat paham bahwa seorang yang mencintai agamanya dituduh sebagai penista agama. Bagaimana dengan penista-penista agama yang betul-betul melakukan penistaan agama? Banyak, dan itu tidak diproses. Mohon maaf. Itu juga sebuah kritikan. Seperti itu. Mungkin Oke, teman-teman siap. ada yang Oke. mau tambahkan. Saya closing ya. Sebentar. Kerukan nggih, sama